Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan dan Aliran yang ada dalam Sosiologi Hukum. Perkenalkan, nama saya Hargita Ramadan. Saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Ada lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh tiga, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi yang berorientasi di bidang hukum. Yang pertama, filsafat hukum, konsep yang dilahirkan oleh aliran positivisme, yaitu Stupenbau des Res, atau hukum bersifat hierarkis, artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya, di mana urutannya yaitu Grundom, konstitusi, undang-undang dan kebiasaan, putusan badan pengadilan. Yang kedua, ilmu hukum. Yang mendukung ilmu sosiologi hukum adalah ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum itu adalah gejala sosial. Yang ketiga, sosiologi yang berorientasi di bidang hukum. Menurut Emil Durkheim, mengungkapkan bahwa dalam masyarakat selalu ada solidaritas sosial yang meliputi solidaritas sosial mekanis, solidaritas sosial organis. Max Weber dengan teori ideal tipe mengungkapkan bahwa hukum meliputi irasional material atau pembentukan undang-undang berdasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kehidupan. Yang kedua, irasional formal atau pembentuk undang-undang dan hakim pedoman pada kaidah-kaidah di luar oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan. Yang ketiga, rasional material. Keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan penguasaan atau ideologi. Yang keempat, rasional formal. Hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep abstrak dari ilmu hukum. Adapun konsep-konsep sosiologi hukum, yang pertama, hukum berfungsi sebagai sarana sosial kontrol atau pengendalian sosial. Yang kedua, hukum berfungsi sebagai sarana social engineering. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya sebagai konsekuensi negara sedang membangun yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang B, pengertian sosiological jurisprudensi. Seorang ahli hukum dari Austria yaitu Eugen Ehrlich tahun 1826 sampai 1922 dianggap sebagai pelopor dari aliran sosiologis jurisprudensi. Berdasarkan hasil karyanya berjudul Fundamental Principles of the Sociology of Law, ajaran Ehrlich berpokok pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, atau dengan kata lain, suatu perbedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah hukum sosial lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alia Raisara. Baiklah, saya Yaumil akan melanjutkan penjelasan berikutnya. C. Perbedaan antara Sociology of Law and Sociological Jurisprudence. Sosiologi adalah pengetahuan atau cabang ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi itu sendiri merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sebagai cabang ilmu, sosiologi dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis yaitu Auguste Comte. Comte itu sendiri kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa Émile Durkheim, ilmuwan sosial Perancis yang kemudian berhasil melembagakan sosiologi sebagai disiplin akademis. Kajian sosiologi hukum merupakan suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non-hukum, tapi juga kalangan hukum itu sendiri. Sebagai diketahui, ada 3 jenis kajian yang dapat digunakan dalam mempelajari ilmu hukum, yaitu 1. Kajian normatif.
yang memandang hukum hanya dalam wujudnya sebagai aturan dan norma. Yang kedua, kajian filosofis yang memandang hukum sebagai pemikiran. Dan ketiga, kajian sosiologis, yaitu yang memandang hukum sebagai perilaku. Perkembangan kajian sosiologis di dalam kajian hukum itu menimbulkan ada dua jenis kajian sosiologis. Yang pertama, yang menggunakan sociology of law, dan yang kedua, yang menggunakan sociological jurisprudence. Dalam sociological jurisprudence, ada beberapa penulis yang menggunakan istilah untuk merujuk pada sosiologi sekolah jurisprudensi, yaitu orang ahli hukum yang terlihat dalam sebuah studi masyarakat, berarti di mana ilmu hukum mungkin dibuat lebih tepat. Lalu sociological of law. Hal ini berkaitan dengan pemeriksaan mengapa hukum menetapkan tentang tugas-tugasnya dalam cara odes. Ini memandang hukum sebagai produk dari sistem sosial dan sebagai sarana pengendalian dan mengubah sistem itu. Meskipun di antara sociological of law dan sociological jurisprudence ada perbedaan, tetapi keduanya memiliki persamaan yang mendasar, yaitu berkisar di dunia seni, di dalam realitas. Keduanya berada di dunia is real, yang adalah refer to a complex of actual determinants of actual human conduct. Jadi berbeda dengan pandangan kaum positivis yang berada di dunia solen. Dengan kata lain, kajian sosiologis terhadap hukum ini berpandangan empiris. Mereka ingin melakukan pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena hukum. Baiklah, saya Rian Aditya Putra akan melanjutkan penjelasan dari Alia Raisa Yaumil. Metode yang digunakan dalam kajian sosiologis itu adalah deskriptif dan mengkaji hukum dengan menggunakan teknik-teknik survei lapangan, observasi lapangan, analisis statistik, dan eksperimen. Kajian sosiologi berbeda dengan pandangan kaum positifisme yang memandang hukum sebagai suatu otonom. Sebaliknya, kajian sosiologis memandang hukum bukan suatu yang otonom, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum yang ada dalam masyarakatnya, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Sekalipun aliran sociological jurisprudence kelihatannya sangat ideal dengan cita hukum masyarakat yang terus-menerus berubah ini, karena mengutamakan bagaimana suatu hukum itu menjadi baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi aliran ini bukanlah tanpa kritik. Suatu hal yang patut dipahami, bahwa dalam program sociological jurisprudence PON lebih mengutamakan tujuan praktis dengan menelaah akibat sosial yang aktual dari lembaga hukum dan doktrin hukum. Karena itu lebih memandang kerjanya hukum daripada isi abstraknya. Memajukan telaah sosiologis berkenan dengan telaah hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan. Karena itu, menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha yang cerdik guna menemukan cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha demikian itu. Mempelajari cara membuat peraturan yang efektif dan menitik beratkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukan pada sanksi. Menelaah sejarah hukum sosiologis yakini tentang akibat sosial yang ditimbulkan oleh doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. Membela apa yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak supaya ajaran hukum harus dianggap sebagai bentuk yang tidak dapat berubah. Meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang tersebut di atas agar usaha untuk mencapai maksud serta tujuan hukum lebih efektif. Program Sociological Jurisprudence PON kelihatan berpengaruh dalam pandangannya, yakini apa yang disebut dengan hukum sebagai social engineering serta ajaran Sociological Jurisprudence yang dikembangkannya, di mana hukum yang baik itu adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Aliran ini mengetengahkan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat, di mana hukum positif akan baik apabila ada hubungan dengan peraturan yang terletak di dasar dan di dalam masyarakat secara sosiologis dan antropologis, tetapi tidak mudah untuk mewujudkan cita hukum yang demikian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Muhammad. Baiklah, saya Rizky Rahmat Hidayat akan melanjutkan presentasi tadi. Tidak saja dimungkinkan oleh adanya berbenturan antara nilai-nilai dan tertib yang ada di dalam masyarakat sebagai suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, terutama dalam masyarakat yang pluralistik, tetapi sama sekali tidak berarti tidak bisa diterapkan. Dalam masyarakat yang minoritik, tidak begitu sukar menerapkan ajaran sosiologikal jurisprudence. Berbeda halnya dengan masyarakat yang memiliki pluralistik seperti masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai dan tata tertib masing-masing serta pola perilaku yang spesifik pula adalah tidak mudah menerapkan ajaran sosiologikal jurisprudence. Berdasarkan fakta bahwa setiap kelompok mempunyai tata tertib sendiri, dan fakta bahwa hubungan antara tertib ini adalah terus-menerus berubah menurut tipe masyarakat yang serba meliputi yang terhadapnya. Negara hanyalah merupakan suatu kelompok yang khusus dan suatu tata tertib yang khusus pula. Dalam menerapkan diperlukan berbagai pendekatan untuk memahami dan mengimplementarisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat majemuk yang memiliki tata tertib sendiri dan pluralistik. Menurut PON, hukum dipandang sebagai lembaga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Di sisi lain, Friedman mengemukakan secara teoritis karya Ehrlich menunjukkan adanya 3 kelemahan pokok terhadap ajaran sosiologikal jurisprudence yang dikembangkan Ehrlich, yang semuanya disebabkan oleh keinginan meremehkan fungsi negara dalam pembuatan undang-undang. Kelemahan itu adalah karya tersebut tidak memberikan kriteria yang jelas membedakan norma hukum dan norma sosial yang lain, bahwa keduanya tidak dapat dipertukarkan, sesuatu yang merupakan fakta historis dan sosial tidak mengurangi perlunya pengajuan penadaan yang jelas. Sesuai dengan itu, sosiologi hukum Ehrlich selalu hampir menjadi suatu dalam garis besar sosiologi umum. Ehrlich meragukan posisi adat kebiasaan sebagai sumber hukum dan adat kebiasaan sebagai satu bentuk hukum. Dalam masyarakat primitif, seperti hal dalam hukum internasional, pada zaman ketika adat istiadat dipandang baik sebagai sumber hukum maupun bentuk hukum yang paling penting, di negara modern peran masyarakat mula-mula masih penting, tetapi kemudian berangsur berkurang. Masyarakat modern menuntut sangat banyak undang-undang yang jelas dibuat oleh pembuat undang-undang yang sah. Undang-undang semacam itu selalu sederajat, bermacam-macam, tergantung dari fakta hukum ini, tetapi berlakunya sebagai hukum bersumber pada ketaatan faktual ini. Kebingungan ini merembes ke seluruh rakyat Ehrlich. Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan yang sendiri adakan norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum di nama negara hanya memberi sanksi pada fakta sosial. Konsekuensi adalah adat sebagai berkurang sebelum perbuatan undang-undang secara terperinci, terutama undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, mempengaruhi kebiasaan dan masyarakat sama banyaknya. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan Aprilialdi Putra Perdana. Baiklah, saya Aprilialdi Putra Perdana. Saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari makalah kami. Kesimpulannya adalah adanya keterkaitan antara hukum dan masyarakat serta persoalan-persoalan yang dihadapi telah mengubah paradigma para pemikir atau ahli hukum, bahwa hukum pada dasarnya
adalah melayani kepentingan masyarakat. Maka dari itu, hukum dituntut untuk dinamis seiring dengan dinamisnya kehidupan masyarakat. Berangkat dari sinilah sehingga dunia hukum dikenal istilah sosiologi hukum maupun antropologi hukum dan lain-lain. Munculnya gabungan antara ilmu sosial dan ilmu hukum tidak lain adalah untuk dapat menjawab problematika kehidupan masyarakat pada umumnya, begitu juga dengan antropologi hukum dan seterusnya. Saran dari kelompok kami, diharapkan dengan munculnya berbagai aliran-aliran hukum dan berbagai teori-teori hukum dapat membuat kehidupan masyarakat semakin lebih baik dengan hukum. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.